Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Hafriyuti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada jenjang SMP kelas 7 dengan materi bab 6 daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu dosen penguji, saya memohon masukannya supaya ke depan saya bisa lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan iya, baik, sehat, bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Sebelum mulai belajar ya, seperti biasa, Ibu mau silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Gerak-gerak berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Ibu cek kehadiran kalian hari ini. Adit? Hadir. Agil Rizky Mustafa? Hadir. Agus Permana? Iya, coba yang masih pakai topi, Bu minta topinya dicopot terlebih dahulu. Ahmad Rizky? Alif Nida Aulia? Alif Tadesika Putri? Fajar Maulana? Hadir. Gilang Alfarisi? Ada. Hanifah Selvia? Iya. Hendrawan Supanji? Ica Rafika Rani? Sakit? Dari hari apa nak? Baru hari ini ya? Baru hari ini, oke. Ilham Muksid ada? Iya. Homaira? Ada. Laudi Octavia? Iya. Tia Amelia? Hadir ya. Jadi yang nggak masuk hari ini cuman si Ica ya. Mudah-mudahan cepat sehat kembali ya. Oke. Selanjutnya seperti biasa, sebelum memulai, Ibu akan memeriksa kebersihan kelas terlebih dahulu. Nah, coba hari ini yang piket, kalian sudah melaksanakan tanggung jawabnya atau belum? Hah? Sudah melaksanakan tanggung jawab piketnya atau belum? Sudah. Nah, coba Ibu mau cek nih, benar tidak kalian sudah melaksanakan kewajibannya ya? Ibu sambil Ibu keliling mengecek kebersihan,
silahkan kalian juga memeriksa laci meja masing-masing dan merapikan diri ya. Kalau yang ada sampah di laci mejanya boleh kalian bawa keluar. Nih, coba tolong sampahnya diambil dulu. Setelah Ibu meriksa kebersihan kelas, ya, kita lanjutkan dengan membangun rasa semangat, ya, rasa nasionalisme kita. Kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Berkenaan dengan materi yang ingin disampaikan, maka kita menyanyikan lagu wajibnya itu adalah Hari Merdeka, ya, hari kemerdekaan, ya. Oke, silahkan. Ibu minta tolong Alif Nida boleh menjadi dirijen untuk teman-temannya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Oke, makasih ya buat Alif Nida. Oke, baik anak-anak perhatikan. Jadi setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, ya, kita masuk ke kegiatan belajar mengajar, ya. Kita awali dari kegiatan ini. Perhatikan, ini adalah media pembelajaran, ya. Media pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya, materi kita pada hari ini adalah bab 6. Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar-gambar yang Ibu tampilkan di depan ini berkaitan dengan proses terbentuknya NKRI. Nah, sebelumnya NKRI itu apa sih? Kepanjangannya apa? Negara. Iya, pintar. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada gambar apa saja? Coba tolong disebutkan. Gambar perjuangan. Iya, perjuangan daerah. Nah, coba kalian sebutkan, masih ingat tidak perjuangan daerah yang pernah dilakukan oleh rakyat Indonesia? Perjuangan daerah Aceh. Pintar, apa lagi? Terus? Sumatera. Terus apa lagi? Jawa Barat. Apa? Sulawesi, ya, perlawanan rakyat Sulawesi. Terus ada lagi yang bisa menjawab? Iya, perlawanan rakyat Kalimantan, ada perlawanan rakyat Bali, ya. Lalu yang berikutnya di situ ada Perang Madri juga, ya. Terus ada foto kepengurusan Budi Utomo, ya, yang merupakan apa? Partai apa? Yang mengawali bangkitnya rasa nasionalisme atau pergerakan nasional, ya. Lalu ada Trikoro Darmo. Lalu ada peristiwa Sumpah Pemuda. Juga ada peristiwa Rengas
Dengklok ya. Nah, dari melihat gambar ini ya yang tampil di layar selanida, kira-kira ada nggak pertanyaan yang terbersit di dalam diri kalian? Saya Bu, Iya, Hendra, apa? tujuan dari sebuah perjuangan rakyat Indonesia itu. Iya, oke. Pertanyaannya ya yang berkaitan dengan gambar. Tadi Hendra sudah bertanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Hendra tadi? Iya, Lodi. Coba. Untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Iya, bisa ya, bagus, pintar. Jadi untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Itulah kenapa semua perjuangan dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menuju bangsa yang merdeka. Oke, baik ya, anak-anak. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik, ya, dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Yaitu adalah tujuan pembelajaran kita. Nih, dan sekarang kita masuk ke materi. Ya, ini adalah materi terakhir kita untuk semester genap. Ya, bab 6, daerah apa judulnya? Iya, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi materi kita awali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pernah dengar? Pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok? Pernah, ya? Oke. Kita singgung lagi. Jadi peristiwa Rengas Dengklok, ya, itu yang memicu peristiwa Rengas Dengklok itu adalah perdebatan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Jadi ada tuntutan dari golongan muda supaya golongan tua bisa segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan kemampuan bangsa sendiri. Jadi bukan atas pemberian dari negara lain atau kerajaan pemerintahan lain, ya. Itu. Jadi itu yang memicu, ya. Nah, di dalam peristiwa Rengas Dengklok, ya, para pemuda, golongan pemuda ini mendesak golongan tua supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang akhirnya oleh Insinyur Soekarno, permintaan golongan pemuda disetujui, ya. Insinyur Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, akhirnya besok pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok itu tiba di Jakarta, ya. Iya, tiba di Jakarta. Jadi setelah tiba di Jakarta, mereka pun berdiskusi kembali untuk mencari tempat, ya, yang aman untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan akhirnya, ya, dicapai kesepakatan, naskah proklamasi akan dirumuskan di rumah siapa? Iya, di rumah Laksamana Muda Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Ya, itu adalah lokasi yang dipilih untuk merumuskan naskah proklamasi. Dan akhirnya naskah proklamasi, ya, dengan melalui ada beberapa perubahan, itu sudah kita bahas kemarin, diketik oleh seorang tokoh. Coba masih ingat nggak siapa tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Malik. Pintar, ya. Jadi Sayuti Malik mulai mengetik naskah proklamasi. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus
1945 pada hari Jumat pukul 10 di depan rumah Insinyur Soekarno di jalan mana? Iya. Iya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi, ya. Paham sampai sini? Ya. Dan nih, lihat nih. Ya, itu dihadiri oleh berapa orang? Ya, kurang lebih 1000 orang. Dikibarkan sangsaka merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Ya, itu adalah rangkaian peristiwa dari peristiwa Rengas Dengklok. Nah, lalu materi kita lanjutkan. Nah, ini makna proklamasi, ya. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu memiliki beberapa makna. Itu bisa ditinjau dari beberapa aspek, ya. Bisa dari aspek hukum, bisa dari aspek historis, ya. Bisa dari aspek sosial, bisa dari aspek kultural, bisa dari aspek spiritual. Nah, keterangannya seperti apa? Yuk coba semangat dulu. Literasinya harus digiatkan. Coba kalian bisa membaca nih. Makna proklamasi kalau ditinjau dari aspek hukum. Apa itu? Yang keras coba. Proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial. Ya, jadi kalau dari aspek hukum, proklamasi merupakan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial. Kalau ditinjau dari aspek historis, ya, proklamasi merupakan akhir sejarah penjajahan di Indonesia. Kalau dari aspek sosiologis, proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Kalau dari aspek kultural, proklamasi membangun baru. Iya, kalau dari aspek politis, menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai ya, jadi kalau dari aspek politis ya, suatu pernyataan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Itu adalah berbagai macam konsep makna proklamasi ditinjau dari berbagai aspek. Oke, sekarang nah ini ya, jadi di Indonesia ya itu terdapat 5 daerah yang menyandang status khusus daerah istimewa. Apa saja nama daerahnya? Ada pemerintahan Aceh, ada Papua Barat, terus apa lagi? Yogyakarta. Ya, dan daerah ibu kota. Itu adalah 5 daerah yang menyandang daerah khusus, ya. Nah, di sini berdasarkan pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang apa? Dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, ya. Nah, di sini MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18,
18A dan 18B. Nah, coba Ibu minta Pajar. Coba Pajar dibaca dulu Pajar. Poin-poinnya. Satu apa? Mengatur dan mengurus sendiri urusan permintaan menurut asas dan tugas pembantuan. 2. Prinsip menjalankan otonomi situasinya. 3. Prinsip khusus Dan keragaman daerah. Yang keempat, mengakui dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisinya. tradisionalnya, ya. Terus, nah ini ya materi selanjutnya itu kita masuk ke peran daerah, ya. Ini ada dalam tujuan pembelajaran kita. Ya, ini ada dalam tujuan pembelajaran kita yang ingin kita tuntaskan, peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI. Ada berapa poinnya? Ada 6. Yang pertama, perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu menuju kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ya. Terus yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini ada keterangan sikap etnosentri sikap etnosentrisme. Apa itu sikap itu? Yaitu coba Ramadhani. Lebih tinggi dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah, harus dihindari dalam masyarakat Indonesia. Ya, jadi ini adalah salah satu sikap yang harus dihindari ya dalam kebiasaan Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk beberapa kelompok diskusi ya. Ibu ingin kalian membentuk beberapa kelompok diskusi, ada 4 kelompok. Perhatikan. Jadi kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, kelompok sudah terbentuk ya. Ya, kita ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di sini Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Untuk LKPD itu nanti harus kalian isi. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Semua silakan disimak karena nanti di sini ada penilaian ya.
Apakah kalian menyimak dengan baik? Apakah kalian nantinya berdiskusi dengan baik? Jadi semua fokus, silakan dilihat. Itu dia tadi video ya yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini sebagai bahan diskusi kalian pada hari ini ya. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi ya, dari video yang Ibu tampilkan tadi kita ambil ini apa namanya? Topik ya, kita ambil topik untuk bahan diskusi kita itu adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian mulai berdiskusi ya. Nah, setiap kelompok itu kalian harus mempunyai bahan apa yang akan menjadi diskusi kalian ya. Oke, coba kelompok 1 ya. Tema diskusi kita hari ini apa? Makna proklamasi kemerdekaan. Nah, dari makna proklamasi kemerdekaan dari video yang ditonton, kira-kira apa nih masalah yang ingin didiskusikan apa? Indonesia. Ya, jadi misalnya apa? Untuk jadi topiknya apa? Hakikat kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kalian ingin mendeskripsikan apa sih makna dari hakikat. Oke, ya itu jadi bahan diskusi untuk kelompok 1 ya. Silahkan bekerja, buka bukunya, jadikan internet sebagai bahan referensi ya. Kelompok 2 kelompok 2 dari video yang tadi ditonton ya, video yang tadi tampil. Nah, coba kalian tentukan dulu apa yang akan menjadi diskusi kalian. Internetnya sudah dibuka sebagai referensi sudah? Iya. Nah, silakan kalau sudah ketemu apa yang ingin ditulis bisa kalian tuangkan di lembar diskusi ya. Kalian boleh mulai menulis ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 sudah, oh iya ya. Kalau sudah ketemu boleh dituliskan ya, medianya dicari. Kalian boleh menggunakan sumber internet. Kalau sudah fix, sudah deal, kalian boleh memasukkan hasil diskusi kalian di lembar diskusi ya. Yuk dibantu, temennya dibantu biar semuanya kerja. Sudah selesai diskusinya. Selanjutnya sebelum kalian mulai presentasi ke depan, kita bakar semangat lagi, biar fokus lagi, biar konsentrasi lagi, biar nggak ngantuk. Kita tepuk semangat dulu ya, tepuk semangat. Kita mulai sudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Cepat pulang.
baik, terima kasih. Sekarang ya tiba waktunya buat kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Oke? Ya, siapa yang mau siap maju duluan? Kelompok 1. Ya, baik. Kelompok 1 kalau sudah siap boleh untuk presentasi ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang mendeskripsikan makna hakikat kemerdekaan Indonesia. Terutama sejarah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal kemerdekaan bangsa. Sejak saat itulah secara de facto dan de jure bahasa Indonesia menyatakan merdeka dalam arti yang sederhana, yaitu lepas dari cengkraman dan kekejaman para penjajah. Sedangkan merdeka dalam arti yang luas adalah kita bisa menentukan nasib bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Kita merdeka secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebuah negara dikatakan merdeka secara ideologi, yaitu ketika pada kenyataannya memang sudah mengumpulkan kemerdekaan. Sedangkan merdeka secara ideologi adalah adanya dukungan dan pengakuan dari negara setempat dan dunia internasional. Seperti halnya bangsa Indonesia ketika memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, seraya kita mendapat dukungan dan pengakuan dari negara-negara seperti Saudi Arabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini. Baik ya, Ibu persilakan untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan? Ada? Ya, kelompok 2. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin memberi sanggahan. Menurut kami hasil diskusi presentasi kelompok 1 sudah cukup baik. Kami hanya ingin menambah bahwa lahirnya bangsa Indonesia secara ditandai dengan bacanya teks proklamasi kemerdekaan RI oleh IR Soekarno dan DRS Mohatta pada hari 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Panggasan Timur nomor 556 Jakarta. Sejak itulah kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Ya, demikian ya sanggahan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 ingin menanggapi. Terima kasih atas sanggahan dari kelompok 2. Terima kasih kalian sudah melakukan presentasi dengan baik di depan ya, semua berjalan dengan lancar. Hasil diskusi kalian juga sangat memuaskan. Ada sanggahan tadi dari kelompok 2. Nah, dari sejauh ini ya pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian presentasi di depan, nah coba Ibu ingin tahu sejauh mana kalian bisa menangkap apa sih makna proklamasi. Ada yang bisa menjawab? Ada? Iya ya, jadi proklamasi bisa kita simpulkan apa? Kemerdekaan ya, di mana bangsa kita bisa mempunyai kehidupan yang terbebas dari penjajahan dan bangsa kita juga bisa berdaulat dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, itulah makna proklamasi kemerdekaan. Oke, selanjutnya Ibu ingin kita semua itu melakukan
quizzes ya. Kita masuk ke quizzes terlebih dahulu. Hasil pengerjaan kalian ya, itu juara 1 dengan nilai terbesar diraih oleh Hafiza ya. Yang kedua diraih oleh Seni Oktania, yang ketiga oleh Nazwa, keempat oleh Hendra, ada Misel, ada Selfie ya, dan yang lain-lain semuanya anak pintar ibu. Oke, baik. Sebagai penghargaan kita kasih tepuk tangan ya sebagai tanda selamat untuk teman kalian Hafiza. Oke. Untuk skor tertingginya. Oke, baik anak-anak hebat. Sekarang kita masuk ke refleksi. Nah, di sisi refleksi ini Ibu mau tahu nih, kalian dapatnya apa hari ini? Ya, menurut kalian seperti apa? Oke, coba Ibu mau tanya dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Oke, apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Mengetahui sejarah proklamasi. Iya, mengetahui makna proklamasi ya. Hendra juga jawab mengetahui peristiwa Rengas Dengklok. Ya, apa yang kamu suka dari materi hari ini? Iya, bisa bermain quizzes. Terus apa lagi? Seru. Pembelajarannya seru. Terus apa lagi? Iya, bisa memahami makna proklamasi ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa peserta didik mampu ya mendeskripsikan makna proklamasi dengan baik. Oke ya. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Nah, dan Ibu harap ya pertemuan yang akan datang itu bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Bisa? Bisa? Oke, baik, silahkan. Sebelum kita pulang, kita akhiri materi pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silahkan ketua kelas, teman-temannya dipersiapkan berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang ya. Jangan main, jangan keluyuran.